سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Awal kalam mulai rundiangan, salam ta'zim dari ambo. Sidang pandang nan budiman, jawablah salam dari pantun ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barek bana menjawab salam ko Pak Bu. Banyak bana bahasa sahur tadi ko. Rasulullah mensarankan bagi setiap umatnya, jawablah salam dari seseorang. Makanlah engkau sebelum lapar, berhentilah engkau sebelum kenyang. Jadi hati-hati Pak, Bu, menjawab salam hukumnya wajib, mengucapkan salam hukumnya sunnah. Banyaknya kayu di dalam rimbo, sampai basarang si bulang balam. Sungguh sambok bunyi salam ko, ambo ulang dari awal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Zulkifli Imam Said sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sabisma, dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada saat pengajian yang saya isi ini. Dan yang saya banggakan adik-adik, teman-teman, kakak-kakak yang seperjuangan dengan saya yang sedang menjalankan daurah Al-Quran di Masjid Jami' Hasanuddin Sabihisma Rabbikal A'la pada tahun 2025. Segala puji hanya untuk Allahu Rabbi, Zat yang maha agung, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Mulai dari nikmat iman, mulai dari nikmat Islam, bahkan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menuju masjid yang kita cintai ini, dalam rangka menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan bersalawat kita kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau bukan karenanya Allah tidak akan ingin menciptakan alam semesta, dan kalau bukan karenanya lahirnya saja membuat goncangan dunia. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukaddimah saya lanjut dengan pidato singkat saya, yakni menjaga kesucian di bulan Ramadan. Yang pertama, bermaksiat di bulan Ramadan. Yang kedua, udzur-udzur atau alangan saat melakukan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, akibat bermaksiat di bulan Ramadan. Yang pertama, bermaksiat di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh hikmat dan ihtisab, bulan tempat ampunan segala umat Islam, bulan yang suci. Namun sayang, banyak di kalangan orang yang beriman sering melakukan maksiat pada bulan yang suci ini.
Bermaksiat bukan hanya zina sesama lawan jenis, melainkan bergunjing, berdusta, dan berkata kotor. Yang pertama, bergunjing. Apakah yang dimaksud dengan bergunjing itu? Bergunjing itu adalah membicarakan keburukan saudaranya di belakang saudaranya sendiri. Ini dapat mengurangkan pahala puasanya seorang hamba, dan perbuatan ini sangat keji dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdusta. Apakah yang dimaksud dengan berdusta itu? Berdusta adalah berkata yang tidak sesuai dengan ekspektasi, berkata yang tidak sesuai dengan informasi sebenarnya, menutupi kejujuran sebenarnya. Allah tidak suka dengan orang yang berdusta. Maka marilah kita berlaku jujur kepada sesama manusia. Yang ketiga, berkata kotor. Berkata kotor adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaannya saja sangat dibenci oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, banyak di kalangan masyarakat kita yang sering berkata kotor, mulai dari santri Sabbihisma, bahkan bapak dan ibu sering berkata kotor karena emosinya yang tidak terkontrol. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan dustanya, maka Allah tidak membutuhkan puasanya dari makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan dalil berpuasa juga terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu dapat bertakwa. Thayyib, itu yang pertama. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah udzur-udzur atau halangan saat melakukan berpuasa. Terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184, lanjutan dari ayat 183 tadi. Allah berfirman, Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka kecuali dalam beberapa hari tertentu, barang siapa di antara kamu yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya, dan wajib pula bagi mereka yang berat melaksanakannya, maka diwajiblah membayar fidyah. Apa itu fidyah? Memberi makan orang-orang miskin. Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Yang ketiga, akibat bermaksiat di bulan Ramadan. Bermaksiat itu memang rasanya nikmat, tapi hanya sementara dosa di sisi Allah selamanya. Percuma seorang hamba bermaksiat, percuma seorang hamba melaksanakan puasa sedangkan ia bermaksiat. Itu tidak ada gunanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, maka akan diampunilah dosa-dosa sebelumnya. Namun barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan tidak meninggalkan perkataan kotor dan tidak meninggalkan perbuatan dusta, maka dia tidak akan mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan haus saja.
Dan demikianlah kita dapat menyimpulkan betapa pentingnya menjaga kesucian di bulan Ramadan ini. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan maksiat. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kabau ketek di tepi banda, tanduaknya nan alun tumbuh halai. Ambo ketek baru baraja, tolong ditunjuk dan diajari. Kalau ada jarum nan patah, usah disimpan di dalam hati. Kalau ada kata ambo nan salah, usah disimpan di dalam hati. Makan akik di tepi sawah, akiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.